Our team will translate your question later on. But to kick off this evening session, let's start by reciting Ummul Quran Suratul Fatihah. Nah ini ya, jadi ini saya anggap panitia ya. Sebelum sesi ini dimulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, inilah yang dikomentari oleh Syekh Asim Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menampilkan video aslinya, yaitu dari pertama Syekh Asim Al-Hakim ketika sebelum majelis dimulai. Jadi panitia tersebut itu mengatakan, sebelum sesi ini dimulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kemudian Syekh Asim di dalam tausiahnya ataupun dalam kajiannya, beliau langsung menegur, adakah Nabi SAW itu melakukan sebelum majelis dimulai itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, inilah yang menjadi perbincangan hangat di negara Indonesia ini. Bahkan para ustadz dan orang-orang awam juga mengomentari tentang surat Al-Fatihah. Seakan-akan Syekh Asim ini melarang membaca surat Al-Fatihah dan membid'ahkan surat Al-Fatihah. Nauzubillah ya. Padahal apa yang disampaikan oleh Syekh Asim ini adalah nasihat ya, nasihat yang indah agar umat kembali kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan membaca surah Al-Fatihah pada tempatnya, apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah teman-teman, mari kita simak videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, we are very honored and blessed that tonight we can get together in this mosque, in this beautiful mosque, Masjid Abdullah Permata Jingga, to welcome one of the most prominent Islam scholars from Saudi Arabia, Ustadz Syekh Asim Al-Hakim. Takbir. Yeah, before starting this evening session, we'd like to confirm that we're going to do all the sessions in English. So you guys, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, you guys can share the question, can address the questions in English or in Bahasa. Our team will translate your question later on. But to kick off this evening session, let's start by reciting Ummul Quran Suratul Fatihah. Nah, ini ya. Jadi ini panitia ya, saya anggap di panitia ya. Nah, ini ya. Jadi ini saya anggap panitia ya. Sebelum sesi ini dimulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian banyak di kalangan kaum muslimin yang protes, bahkan menghujat Syekh Asim ya, yaitu menuduh Syekh Asim itu melarang membaca surah Al-Fatihah ataupun membid'ahkan surah Al-Fatihah ya. Namun Syekh Asim ini mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah ketika majelis dimulai, apakah ini Nabi SAW melakukannya ya. Itu yang seperti video yang pernah saya bahas ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi viral ya dari kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Bahkan para ustadz, orang awam juga mengomentari tentang surat Al-Fatihah ini. Jadi Syekh Asim ini menasihati kaum muslimin agar surat Al-Fatihah yang dibaca itu ditempatkan pada tempatnya. Misal Allah itu sudah syariatkan membaca surat Al-Fatihah dalam bacaan sholat, kemudian dalam bacaan ruqyah ya. Itu yang dikomentari Syekh Asim ya. Kemudian orang banyak menanggapi tentang Syekh Asim ini mengharamkan surah Al-Fatihah, membid'ahkan surah Al-Fatihah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi di video kali ini saya akan tampilkan dari ahlinya ahli yang membahas tentang masalah terkait ini. Karena ini adalah masalah sensitif. Jadi saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin LC. Jadi saya sarankan teman-teman menyimak sampai selesai, biar tidak salah paham. Nah, mari kita simak videonya. Jadi, kalau kita rangkai hadis Imam Muslim yang kaitannya tentang tadi dua cahaya, di mana dua cahaya itu suratul Fatihah
Dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang bila dibaca itu akan dikabulkan oleh Allah untuk ruqyah. Untuk ruqyah. Jadi kalau ibarat SOP, yaitu SOP-nya ruqyah gitu saja. Iya, jadi dan syariah itu kan aturan. Ya. Kalau masalah dunia itu namanya SOP. Dalam masalah agama itu namanya syariah. Makanya am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Makanya disinilah yang dipersoalkan oleh para ulama, bukan Syekh Asim saja, Lajnah Daimah dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Apalagi Fatihah dibaca dengan cara tertentu untuk dikirimkan kepada arwah orang-orang mati. Dijadikan sebagai tabarruk untuk membuka satu majelis atau acara pengantin, sunatan, macam-macam atau acara apapun. Al-Fatihah ini yang kita persoalkan. Nah, ini yang dipersoalkan kita tidak pernah mempersoalkan bahwa Fatihah itu ketika dibaca untuk ruqyah, 2 ayat terakhir nih, ini satu pasangan loh. Jangan sekarang ini pahami separuh-separuh. Ya, separuh-separuh bahwa seakan-akan Al-Fatihah saja yang disoal. Kenapa dia nggak menyoal ayataini min suratil Baqarah? Itu. Nah, ini betul. Itu konteksnya kan man qara'a bil ayataini fi lailatin kafatahu. Tidaklah ada seorang yang membaca dengan 2 ayat tersebut. Untuk apa? Untuk tawassul, untuk tabarruk, untuk di dalam rangka cari kesembuhan. Perlindungan. Betul. Bukan sekarang ini tabarruk ala orang-orang awam. Keberkahan gitu saja. Keberkahan digunakan untuk supaya nanti buka tokonya berkah. Dibuka dengan ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. Supaya sekarang ini perjalanannya berkah Al-Fatihah, supaya pertemuannya berkah Al-Fatihah, supaya ini Al-Fatihah. Ini yang dipersoalkan, yaitu apa? Tata cara. Karena penting sekali ya. Para ulama selalu ketika kita itu bicara masalah agama adalah syariat. Syariat itu ibarat SOP-nya satu kerja duniawi. Dan SOP-nya syariah itu ada 6. Masya Allah. Segala sesuatu ibadah yang kita lakukan harus masuk ke dalil di antara salah satu 6 tersebut. Satu, jenis ibadah. Yaitu membaca Al-Fatihah. Jenis ibadah, sholat umpamanya, istisqa. Jenis ibadah, sumpah. Jenis ibadah mungkin nazar. Kok tiba-tiba ada orang yang tahu-tahu nazar dengan cara berjemur 3 hari berturut-turut di terik matahari. Jenis ibadah mana dalilnya? Iya, betul. Kalau tidak ada, stop. Kemudian yang keduanya adalah yaitu al-qadar, yaitu takaran. Jumlah daripada ibadah. Sekarang kenapa sholat duhur 4 dan yang lainnya. Yang ketiganya adalah sebab. Sebab yang melatar belakangi kita melakukan ibadah. Contoh, kenapa sekarang ini saya puasa tanggal 10 Muharram? Karena Asyura sebabnya. Ada orang tiba-tiba, antum kenapa sekarang puasa hari Selasa? Oh iya mas, ini hari lahir saya. Kira-kira ada nggak jenisnya baik saat puasa, tapi hari lahir. Tapi sebabnya yang melatar belakangi nggak ada dalil, maka stop. Nah, yang keempat adalah tata caranya. Udahlah, yang penting saya sujud aja, ruku aja, baca Fatihah, terserah mau teriak-teriak, mau sekarang pakai speaker. Oh, nggak bisa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Runut saja. Dan juga zikir, dan puncak daripada zikir adalah Al-Quran. Ketika Rasulullah mendapati seorang sahabat yang membaca zikir saat safar keras-keras, ditegur juga. Ditegur. Inilah bentuk welas asih seorang guru kepada murid. Yang menginginkan kebaikan penuh dengan keikhlasan. Ketika mendapati seorang sahabat saat sekarang menanjak Allahu Akbar, saat turun subhanallah, Rasulullah menegur, irbi'u ala anfusikum, sayangi diri kamu. Innakum la tad'una
asamman wala ghaiba. Kamu tidak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi Iya, betul. ghaib. Walakinnakum tad'una sami'an qariba. Akan tetapi kamu berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi dekat. Masya Allah. Itu Cara. sama Nabi masih ditegur tadi ya? Iya, terus kemudian yang kelimanya adalah kaitannya dengan tempat tawaf. Meskipun tawafnya bagus, khusyuk, ternyata kelilingnya di mall. Di mall, Ya nggak sah. di kuburan gitu. Kelilingin rumah, bahkan ada yang kelilingin gunung Tangkuban Perahu, nggak sah. Iya. Karena tawaf itu ibadah tempatnya hanya satu, yaitu di mana? Di Di Mekah. Ka'bah. Di Ka'bah. I'tikaf, tempatnya di masjid. Nah, yang keenam adalah waktu. Ramadan. Meskipun kita Masya Allah syarat rukunnya puasa Ramadan sudah kita penuhi, bahkan adab-adab sunnahnya, ternyata di bulan Syawal. Itu. Bukan qadha ya, puasa Syawal. Puasa Syawal mendingan. Masya Allah. Dan kenapa puasa di Syawal? 6 hari, kenapa enggak 9 hari? Ini semuanya adalah ibarat kerja itu SOP. Iya, tinggal ikutin. Ketika kita keluar dari SOP gimana? Berantakan. Ya. Begitu juga di dalam masalah beragama. Oh iya. Termasuk beribadah, termasuk membaca surat yang paling sakral yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'zamu suratin fil Quran," yaitu As-Sab'ul Mathani wal Quranul Azim. Betul. Betul. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah penjelasan yang ilmiah ya, yang singkat. Tapi Masya Allah ya, di dalamnya itu penuh dengan ilmu. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, penjelasan dari Ustaz Zainal Abidin Syamsuddin LC Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah bacaan surat Al-Fatihah, itu diletakkan pada tempatnya. Hukum membaca Al-Fatihah pada momen tertentu sebagaimana kebiasaan pada sebagian orang. Tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dari para sahabat bahwa mereka membaca Al-Fatihah ketika akad nikah ataupun ketika majelis dimulai ataupun ketika bertakziah dan ataupun terjadi transaksi jual beli. Jika ini suatu kebaikan, maka para sahabat akan mengamalkannya. Jika membaca Al-Fatihah dalam momen agama, pasti mereka lebih mengamalkan daripada kita, karena mereka adalah orang yang lebih dahulu dalam segala kebaikan. Orang yang paling mengetahui setiap keutamaan, mereka adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum bacaan Al-Fatihah ketika akad nikah. Bahkan sebagian menamakan itu bacaan Al-Fatihah lagi bukan akad sambil mengatakan, "Saya bacakan Fatihahku kepada fulanah, apakah hal ini disyariatkan?" Kemudian beliau menjawab, itu tidak disyariatkan, bahkan ini termasuk bid'ah. Bacaan Al-Fatihah dan surat tertentu lainnya tidak dapat dibaca kecuali di tempat yang telah disyariatkan agama. Kalau ia dibacakan di tempat selain yang disyariatkan sebagai bentuk ibadah, maka itu termasuk bid'ah. Sungguh kami telah melihat kebanyakan orang membaca Al-Fatihah pada banyak kesempatan sampai kami mendengarkan orang mengatakan bacakan Al-Fatihah kepada fulanah. Bahkan bacakan Al-Fatihah kepada mayit, kepada ini dan itu. Ini semua termasuk bid'ah yang mungkar. Al-Fatihah dan surat lainnya tidak dibaca dalam setiap kondisi dan setiap tempat serta setiap waktu, kecuali hal itu disyariatkan sesuai kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka ia termasuk bid'ah mungkar. Pelakunya perlu diingkari. Fatwa Nurun Alat Darbi, jilid 10 halaman 95. Kemudian, Syekh Utsaimin mengatakan, bacaan Al-Fatihah ketika takziah juga termasuk bid'ah. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertakziah dengan membacakan surah Al-Fatihah, tidak juga surat lain dalam Al-Quran. Majmu' Fatawa Warasail Ibn Utsaimin, jilid 13 halaman 1283. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin LC Hafizahullah, yaitu tentang terkait meluruskan bacaan surat Al-Fatihah. Jadi banyak yang salah paham tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Asim ketika beliau berceramah di Masjid Malang. Namun banyak netizen, ustadz maupun orang penuntut ilmu maupun orang awam, banyak yang menghujat Syekh Asim. Padahal apa yang beliau sampaikan itu adalah sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada yang menyelisih sunnah, maka beliau meluruskannya. Namun tanggapan dari netizen di Indonesia ini banyak yang mengecam Syekh Asim.
Dan semoga kita mendapat hidayah dan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontohi para sahabat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.